Suara yang tersembunyi di kedalaman malam sangat licik, dan bahkan lebih provokatif bagi Bai Guanxing. Tetapi yang terakhir memiliki wajah dingin dan dengan bangga berkata, tentu saja saya tahu. Bai Guanxing tentu saja, tulang-tulang mati ini tidak bisa diambil sama sekali. Mustahil untuk membawanya kembali ke ras manusia untuk dimakamkan. Hal yang sama berlaku untuk pohon peri. Meninggalkan tanah malam abadi, seperti dakuit tanpa akar, pasti akan mati. Jika Sister Huaxu ada di sana dan membungkus akar pohon dengan air bunga mataharinya, mungkin ada penyelamatan. Tetapi dia bukan Huaxu, jadi dia hanya bisa memilih metode yang maskulin dan tegas. Tapi jangan khawatir, aku akan membuatmu mati berkali-kali lebih menyakitkan daripada kematian mereka. Bai Guanxing mengangkat pemutar bintangnya tinggi-tinggi, dan langit dimiringkan seperti air terjun, menutupi segalanya, dan semakin banyak kerangka yang terbakar. Bahkan tulang-tulang yang dihancurkan oleh Bai Guanxing, atau tulang-tulang yang menabrak mereka, ditendang ke dalam api langit olehnya. Tampaknya sangat tidak simpatik, menendang klan yang sama ke dalam lubang api. Putra Baize, kamu adalah kaisar sekarang. Apa yang kamu gunakan untuk berbicara dengan gila? Suara di kedalaman malam tampaknya menjadi semakin marah, dan bahkan dengan aumannya, malam antara langit dan bumi secara bertahap diselimuti oleh malam yang tak terlihat. Putra Baize, berguling sekarang atau mati. Malam tanpa batas jatuh, seolah-olah Mu Ciyu semua mengingat mimpi buruk yang baru saja berlalu. Tidak. Ini bukan mimpi buruk. Mimpi buruk tidak akan mati. Dan begitu mereka jatuh ke dalam malam yang gelap ini, mereka akan mati dengan jelek. Tuan, hari sudah gelap lagi. Lalu apa jalan Raja Dewa Malam Abadi akan menelan kita lagi? Aku tahu. Bai Guanxing tampaknya memiliki semua pikirannya, dan mereka semua digunakan untuk memacu bintang. Sehingga api langit di cermin tidak pernah padam, seperti tungku dewa terbalik. Matahari terik yang mengepul jatuh, menyebabkan elf terbakar dan berderak. Dan bahkan lebih banyak lagi ratapan dan ratapan. Yi Chen, semuanya. Aku harus membakar pohon peri, tapi butuh waktu. Malam akan segera tiba, pegang untukku. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkan para pahlawan ini mati. Mata para dewa Qin Yi Chen bergetar. Mereka tahu bahwa keempat dewa Raja Yongye tadi masih sopan, dan memberi wajah Bai Guanxing. Dan itu adalah malam antara langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, ketika malam tiba, itu adalah kengerian yang luar biasa. Tetapi ketika Bai Guanxing berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Yi Chen terdiam. Sebaliknya, dia dengan cepat mendekati Bai Guanxing dan mengelilinginya di tengah. Leluhur bayi berdarah itu meraung, keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Mu Ciyu tidak marah sama sekali ketika dia dimarahi. Dia bahkan berlari lagi. Bahkan, dia juga sangat linglung. Awalnya, 4 pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di malam hari berarti mereka bersedia memberikan wajah Tuan Bai. Masing-masing ambil mundur selangkah dan selamat. Tapi Tuan Bai jelas tidak bisa mengambil tulang-tulang ini, dan dia harus membakarnya dalam api, yang menyebabkan kedua belah pihak merobek wajah mereka, menyebabkan kegelapan turun lagi. Tapi Mu Ciyu tidak punya hak untuk menyalahkan apapun. Tanpa Bai Guanxing, dia pasti sudah lama mati. Pada saat ini, dia hanya bisa lemah dan lemah. Tuan, mari kita lindungi Anda. Mengatakan itu perlindungan. Sebenarnya Mu Ciyu hanya ingin bersembunyi di balik leluhur berdarah, tetap lebih dekat dengan Tuan Bai, setidaknya aman. Nenek moyang bayi darah tidak repot-repot memarahinya, karena dia tahu bahwa bayangan yang melanda di malam hari jauh lebih menakutkan daripada terakhir kali. Terakhir kali Master Malam, saya tidak tahu bahwa itu adalah putra Baize. Saya hanya berpikir bahwa dia telah melihatnya sejak lama, dan saya tidak tahu berapa banyak dia meninggal. Dia pikir dia hanya orang lemah yang datang ke negeri malam abadi untuk menangkap kesempatan. Terakhir kali malam itu hanyalah seekor kucing. Mainkan tikus. Dan kali ini, tempat yang kuat mungkin adalah roh jahat di malam hari. Hati-hati. Saat malam tiba, mata Qin Yi Chen sekali lagi memindai 8 arah, menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dan jangkauan aktivitas mereka menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dan mereka hanya bisa mengelilingi Bai Guanxing. Perlahan-lahan, malam yang gelap menelan segalanya dan bayangan mereka. Di malam yang gelap, hanya sekelompok orang kuat yang dikelilingi oleh Bai Guanxing. Kekuatan ilahi yang bersinar, berdiri di bawah malam. Tetapi sebelum keberadaan mengerikan di malam yang gelap mendekat, Qin Yi Chen jelas merasa bahwa saat malam tiba, api langit Bai Guanxing telah ditekan. Pohon elf asli dan tulang yang tak terhitung jumlahnya telah terbakar. Tetapi ketika malam tiba, api pohon elf menjadi suram, seolah-olah akan diterbangkan oleh angin kencang dan ditelan oleh malam. Kondensasi. Bai Guanxing meraung dan meraung lagi. Dia memegang bintang di tangannya. Bintang itu seperti matahari yang terik di malam yang gelap. Apakah kamu memiliki harta api? Buang semuanya. Ini membuat Qin Yi Chen terpana. Api adalah yang paling berharga. Mereka tampaknya benar-benar tidak ada di sana. Alat Kaisar Laut Biru Qin Yi Chen adalah Tao dari Tianhe dan Laut Biru untuk menjadi seorang kaisar.
yang hampir kebalikan dari Tao Api. Dan Qin Yichen sendiri adalah seorang tukang reparasi pedang. Yao Yue Kong juga kaisar bulan-bulan. Belum lagi Hua Daoru. Dia adalah keturunan dari suku Huaxu, yang seperti air, dan tidak ada hubungannya dengan Dao Api besar. Meskipun Qin Yichen sudah memahami 5 elemen Dao, dia hanya terbatas pada pemahaman. Dibandingkan dengan Dao mengerikan yang tersembunyi di malam yang gelap, dia sekecil kunang-kunang. Tanyakan pada kalian, apakah ada harta karun api? Berikan semuanya. Leluhur bayi darah meraung ke kerumunan Muciyu sambil mengeluarkan botol giok. Dia mengusir dan menghancurkan botol giok langsung ke pohon elf. Botol giok meledak, seperti anggur yang kuat meledak, terbakar dengan ledakan, mengisi malam dengan api. Dalam botol giok ini adalah darah suku Bifang yang dia kumpulkan, dan Bifang adalah burung suci dalam api, dan darah terbakar. Setelah melihat ini, Muciyu buru-buru mengeluarkan berbagai harta, termasuk tiang berisi Dao Huo, dan beberapa tentara Dao yang kacau dan harta Dao, bahkan Qin Yichen. Meskipun semua orang membuang banyak harta, tampaknya para prajurit Tao ini sulit untuk mencapai tingkat. Mereka menabrak pohon peri seolah-olah mereka diisi dengan sedikit kayu bakar, dan tidak ada banyak api. Tiba-tiba, bayangan cepat berkedip di malam yang gelap, menyebabkan mata Bai Guanxing bergetar. Serahkan padaku di sini. Kamu harus berurusan dengan orang-orang itu dulu. Qin Yichen dan yang lainnya tidak berani gegabah. Hanya dalam sekejap mata, mereka melihat sekelompok siluet melintas di malam yang gelap, mengelilingi mereka. Tampaknya ada mata jahat yang berkilauan di malam yang gelap, yang membuat tulang punggung Qin Yichen menjadi dingin, seolah-olah sedang ditatap oleh sekawanan serigala. Anak Baize, jika kamu tidak main-main, setidaknya mereka masih memiliki tulang. Apa yang ingin kamu lakukan? Kedua belah pihak terdiam, hanya raungan di kedalaman malam, seperti perintah pembunuhan yang dikeluarkan untuk tokoh-tokoh itu. Hanya sesaat, dan Qin Yichen dapat yakin bahwa ini bukan ruang dan waktu yang kacau, atau kecepatan sederhana dan mengerikan. Tanda seru. Kecepatan semacam ini membuat Qin Yichen khawatir bahkan jika dia sudah lama waspada, dan kecepatan ini sudah sebanding dengan dia yang berubah menjadi guntur. Tentu saja, bagaimanapun, sulit bagi Qin Yichen untuk menduduki tanah, dan Qin Yichen tidak ragu bahwa jika dia berkeliaran di kolam guntur atau lapisan guntur yang bergulir, kecepatannya tak tertandingi di dunia. Dan sosok-sosok ini di malam yang gelap, seperti ikan di malam hari. Dengan kekuatan yang mengerikan, Qin Yichen memotongnya dengan satu pisau, mengejutkan dunia.